bilang juga terdiri dari dua bahasa. Al-bahaim itu seluruh total binatang. Nah, kemudian kalau al-an'am ini indikasinya lebih kepada hewan yang wajib dizakati. Kemudian yang kedua adalah al-dhahab wal-fiddah, yaitu emas dan perak. Sekarang bagian ketiga adalah al-hubub, yaitu biji-bijian. Biji-bijian tapi tidak semua diwajibkan dizakati, melainkan al-musyabbah yang mengenyangkan, atau dengan kata lain ini biasanya bahan makanan pokok dalam sebuah negara. Seperti kita biji padi yang kemudian kalau sudah dikeringkan kemudian digiling berubah menjadi beras. Memang bahasa Indonesia itu lengkap banget, Pak. Satu jenis satu jenis pohon atau buah dari proses pertama sampai akhir itu beda-beda. Ya. Padi ketika ditabur di sawah namanya apa? Benih, ya. Benih padi. Apa namanya itu? Ya, jebar. Disemai dulu. Ya, benar. Ya. Begitu jadi buah padi namanya gabah. Ya. Begitu digiling keluar jadi namanya beras. Beras dimasak, kalau kebanyakan air dari bubur. Kalau airnya pas namanya nasi. Kalau bahasa Inggris satu, Pak. Mau padi, mau beras, mau nasi, rice namanya. Bahasa Indonesia itu luar biasa, Pak. Makanya orang-orang luar negeri mau agak bingung kalau belajar bahasa Indonesia. Dibilang ini nasi, ya bukan nasi, namanya beras belum dimasak. Jadi memang bahasa Indonesia itu unik, Pak, unik banget. Belum lagi nanti yang diambil dari bahasa Arab, istirahat. Istirahat itu artinya leha-leha. Kemudian ada bahasa yang hari ini kadang disalahgunakan, tarawih. Tarawih itu artinya roha, yang tarawih itu istirahat, santai. Tapi kenapa sholatnya ngebut? Ini pemahaman yang belum tepat gitu ya. Jadi sholat tarawih itu harusnya santai, 2 rakaat, selonjoran, sambil baca istighfar, tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa di situ? Karena tasbih itu paling utama. Kata Ibnu Mas'ud, Allah memilih tasbih itu ada 4 kalimatnya, dan itu tasbih paling utama, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena ini 4-4-nya lengkap. Tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, semuanya lengkap. Ya, zikir. Baik, yang ketiga adalah biji makanan yang mengenyangkan atau al-hubub al-musyabbah. Buah-buahan, biji-bijian, bukan buah ya, biji-bijian. Karena biasanya kalau padi kan disebut buah padi, padi aja. Seperti yang pertama beras, karena itu kan biji juga. Yang kedua jagung. Itu jagung itu ternyata wajib zakat. Memang al-hububnya al-musyabbah. Karena biasanya kalau makan jagung itu, saudara-saudara kita yang daerah Jawa Timur ke sana itu ada beras yang terbuat dari jagung, ya, beras jagung. Atau ada juga beras merah. Ya, kalau beras mau merah mau putih namanya beras tetap harus. Cuma memang bedanya kalau beras merah itu ditanamnya bukan di sawah, tapi di pegunungan biasanya, di bukit-bukit. Kalau orang Sunda mah di rumah, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga gandum. Gandum juga itu biji. Ya, maka gandum juga wajib dikeluarkan zakatnya. Karena di zaman Rasulullah SAW, biji-bijian itu yang banyak dikonsumsi adalah gandum. Ya, kalau kurma nanti termasuk di buah-buahan, bukan biji-bijian. Kemudian yang keempat, adas itu kayak semacam kacang yang mungkin kalau di kita kayak kacang kedelai gitu ya. Kacang tanah ya. Ya, kacang kedelai itu merupakan bahan yang
jenis biji-bijian termasuk di dalamnya yaitu beras, jagung, gandum, dan adas. Adapun biji makanan yang tidak mengenyangkan seperti kacang tanah, kacang panjang, atau sayur-sayuran itu tidak diwajibkan zakat. Jadi yang diwajibkan itu adalah biji-bijian yang mengenyangkan. Karena kalau kacang tanah itu nggak pernah kenyang lah. Tahu-tahu habis sepiring gitu kalau makan, apalagi sambil nonton bola katanya nggak berasa atau makan kacang tanah. Ya, jadi kacang tanah itu tidak mengenyangkan, maka tidak diwajibkan zakat. Walaupun tontonan, ya tidak diwajibkan zakatnya karena tidak mengenyangkan. Makanya di dalam fikih itu yang wajib dizakati biji-bijian adalah min qutil baladi, dari bahan makanan pokok dalam sebuah negara. Kita bahan pokoknya kan beras, termasuk nanti juga pada saat nanti di bab yang berikutnya tentang zakatul fitri itu harus dengan bahan makanan pokok. Bahkan dalam mazhab Syafi'i khususnya itu zakatul fitri harus dengan bahan makanan pokok, tidak bisa digantikan dengan yang lain gitu. Tapi mazhab Maliki Hanafi membolehkan karena untuk limaslahatil ummah, karena biasanya uang itu lebih fleksibel dibandingkan dengan bahan makanan pokok. Kalau beras nggak beli uang, kalau uang bisa beli beras. Kalaupun ya bahasanya sih orang yang punya beras juga masih punya uang karena dijual atau ditukar. Nah, al-bai' wa syira' itu adalah pertukaran. Terus berikutnya sesuatu yang berhubungan dengan tanaman kayak tadi, bila mana tidak mengenyangkan maka tidak wajib dizakati. Karena firman Allah dalam surah Al-An'am di tengah-tengah ayatnya, ayat 141, kata Allah, "Fa'tu haqqahu yawma hasadi." Jadi sesuatu yang diberikan atau dikeluarkan zakat itu adalah yang dimana memiliki hasilnya dengan dipetik, kemudian ya kalau padi kan dipetik, ditetam. Ya. Syarat bagi pemilik biji-bijian makanan yang wajib dizakat tersebut yaitu sama syaratnya sebetulnya. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka bukan budak, yang ketiga milik yang sempurna. Karena nanti akan ada pembahasan sampai nisabnya yaitu al-haul. Haul itu 1 tahun. Makanya beberapa waktu lalu pernah saya ceritakan ada seorang ulama kaya raya namanya Imam Al-Lais. Itu hartanya 1 tahun itu mencapai 80.000 dinar, bukan dirham lagi tapi dinar. Kalau dinar itu kan timbangannya emas. Kekayaannya luar biasa, tapi dia nggak kena zakat. Kenapa? Karena tiap bulan dikeluarin. Begitu 1 tahun hartanya habis, nanti ngumpulin lagi. Kalau kita kan bukan ya, kumpulin dulu kali dikeluarin. Giliran mati orang lain yang dimatiin. Ini Imam Al-Lais ini terkenal dengan kedermawanannya. Kalau dikalkulasi uang sekarang 80.000 dinar, yaitu ratusan miliar kenanya. Gitu. Dan ini penghasilan Imam Lais ini tidak pernah sampai 1 tahun terkumpul. Artinya ketika mendapati itu kan totalnya. Kalau 80 bagi 12 berapa berarti sebulan? Kurang lebih sekitar 6 6 kali 12 baru 72 ya. Sekitar 7 berarti kalau 80 sekitar dalam 1 bulan ini kurang lebih 7.000 dirham. Ya, luar biasa loh. Saya tinggal hitung aja Pak. Tapi kalau biasanya kalau hitung doang malas ya. Kali sekian bilangnya banyak kan jumlahnya karena duitnya nggak ada. Kemudian biji makanan itu ditanam oleh manusia, bukan tumbuh sendiri.
Kalau kayak kayu-kayu itu kan tumbuh sendiri ya. Yang dulu sampai hari-hari ini yang ditebang-tebangin, kecuali kalau yang ditanam sendiri. Jadi maksudnya padi kalau itu tumbuh sendiri nggak wajib zakat. Yang wajib zakat itu yang ditanam. Bahkan nanti lihat siapa yang nanam. Nah nanti ada pembahasan kita tentang tanaman yang biasa diparu-paruin atau kalau bahasa kita apa ya kalau di kampung? Jadi diparuin itu. Ya, misalkan ada kita punya sawah, disewa lah, digade atau gimana gitu ya. Ada juga paru-paruan. Nah itu yang wajib zakat itu yang punya benih, yang nanam benih. Pak Haji punya lahan sawah 50 hektar. Amin. Ya amin Pak. Nah, mudah-mudahan kita punya tanah 50 hektar gitu. Tapi ya, kemarin kebanjiran semua ya. Nah, punya sawah 50 hektar, kemudian diserahkan kepada petani untuk dikelola. Nanti hasilnya bagi paruh. Itu yang wajib zakat ini yang punya benih. Misalkan si petani ini dia nggak punya lahan, kita punya lahan, kemudian dia tanam, dia yang punya benih, maka dia wajib zakat. Kita yang punya tanah hanya mengambil manfaat dari sewanya saja. Jadi pada hakikatnya zakat itu wajib bagi orang yang memiliki modal dan berusaha. Termasuk nanti ada zakat syarikat. Syarikat itu kayak perusahaan. Ada 5 perusahaan kumpul jadi satu, cuma nanti ada persyaratan kantornya harus satu, pengelolanya harus satu, walaupun nanti ada saham-saham. Maka penentuan zakatnya itu adalah dia yang menjalankan tugasnya sebagai orang yang mengelola perusahaan tersebut. Satu zakatnya, misalkan dalam satu perusahaan ada 10 investor, maka yang pertama inilah yang dia memegang perusahaan itu. Kalau bahasa kita mah kalau di perusahaan kan mana yang paling besar disebutnya modal sahamnya gitu. Maka yang dialah yang paling berhak mengeluarkan zakatnya, dan karena dia yang mengelola maka dia yang wajib zakat. Jadi syarikat itu kebersamaan atau usaha bersama, tapi tetap zakatnya dihitung hanya satu orang. Karena itu sudah menjadi syarikat. Nanti di belakang ada pembahasannya. Berikutnya, biji makan itu mengenyangkan dan tahan disimpan lama. Kayak beras kan begitu Pak. Tapi kalau kelamaan juga, kalau di tempat yang lembab ya bisa. Nah maksudnya tahan lama itu lebih dari 1 pekan. Beras kan bisa Pak. Kalau di tempat-tempat yang tidak lembab, padi juga sama. Yang penting tidak kena lembab. Padi biasanya kalau sudah kering kemudian ditaruh di tempat lembab, dia numbuh biasanya. Maka di sini bukan busuk, malah berkembang. Zakat paruan sawah, nah ini lagi dibahas. Zakat hasil paruan sawah diwajibkan atas orang yang punya benih sewaktu mulai bertanam. Jika yang mengeluarkan benihnya adalah petani yang mengerjakan sawah itu, berarti ini kan nggak nyewa ya, paruan, nggak nyewa, paruan. Maka bila yang mengeluarkan benihnya adalah petani yang mengerjakan sawah itu, maka zakat seluruh hasil sawah tersebut yang dikerjakannya wajib atas petani tersebut. Ya tadi, kalaupun kita nggak punya tanahnya, tapi kalau kita yang nanam benihnya, maka kita yang wajib mengeluarkan zakatnya. Dan itu juga tetap 1 haul. Kalau sekarang itu padi kan setahun 3 kali ya. Kalau dulu padi setahun sekali, tapi cukup gitu. Kalau sekarang setahun 3 kali, berasnya impor. Itu juga salah satu tanda bahwa dikurangi keberkahan. Makanya kata Nabi, ada hadis prediksi Rasulullah SAW, riwayat Imam At-Tabrani, riwayat Imam Al-Baihaqi, sayati ala ummati zamanun yafiruna anil ulama wal fuqaha fayabtalihum Allah bi salasi aliyatin ulaha
Allah wa barakatuh min kasbihim. Kata Nabi, sudah diprediksi di akhir zaman itu orang jauh dari ulama dan ulama fikih. Yang ulama fikih ini kan yang ngatur ibadah, Pak. Di dalamnya juga ada muamalah juga. Maka ketika manusia jauh dari ulama dan fuqaha itu, Allah uji dengan 3 ujian. Yang pertama, dicabut keberkahan dalam usahanya dan pekerjaannya. Jadi ada beberapa, makanya itu tadi kita sampaikan bahwa dulu panen sawah itu setahun sekali, Pak. Tapi cukup mencukupi kebutuhan masyarakat yang ada. Sekarang panen bisa 3 kali dalam setahun. Kan ada Pak yang lebih instan, 4 bulan panen, 4 bulan panen, berarti dalam 1 tahun 3 kali. Tapi justru berasnya impor, gitu ya. Jadi ada sedikit yang perlu kita pelajari bahwa keberkahan itu bukan dari banyaknya, tapi mencukupinya. 3 kali panen dalam setahun kalau dijumlah lebih banyak dong. Namun ketika keberkahan yang ada 1 tahun sekali berbuah, tapi bisa mencukupi kebutuhan masyarakat yang berada di sekelilingnya, karena keberkahan kata Imam Al-Ghazali khairun yatazaddad, kebaikan-kebaikan yang terus bertambah. Zakat parawan ini termasuk di dalamnya adalah yang wajib mengeluarkan adalah petani atau siapapun yang mengeluarkan benih, karena pada hakikatnya petanilah yang bertanam. Pemilik tanah hanya mengambil sewa tanahnya dan penghasilan dari sewa, tidak diwajibkan zakat. Jika benih itu berasal dari yang punya tanah atau yang punya sawah, maka zakat seluruh hasil sawah itu wajib dibayar oleh pemilik sawah. Jadi sekali lagi, kalau zakat biji-bijian itu, maka siapa yang menanam benihnya, terlepas dia punya tanah atau tidak. Ya tadi petani yang nggak punya tanah, kalau dia yang mengeluarkan benihnya, maka dia yang harus membayar zakatnya. Sekarang di Jakarta mah nggak ada ini lagi ya, nggak ada sawah lagi. Kemarin Rotan masih ada ya. Masih ada 9 bulan. Lumayan. Petani hanya mengambil upah kerja, penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dizakati. Nah, ini juga terindikasinya seperti orang-orang yang bekerja, gitu. Jadi siapa yang punya modal, dia yang harus berzakat. Cuma sayangnya sekarang di negeri kita ini bukan zakat yang digalakkan, justru pajak. Ini yang salah satunya adalah mengurangi keberkahan. Kita kadang makan aja kena PPN, PPH. Kalau PPH maka ketahuan orang kerja. Nah ini makan aja masih dipajakin juga. Nah ini luar biasa. Bahkan ya lumayan lah 10%. Gitu. Dari 1 juta 100.000 juga. Nah 1 orang, berapa orang, ratusan orang, itulah. Kadang-kadang penerapan sistem yang tidak sesuai dengan syariah itu indikasinya merugikan orang yang ada di bawah, menguntungkan orang yang ada di atas. Dan sesuatu yang ditarik itu biasanya lebih kuat yang narik daripada yang ditarik. Manfaatnya pun seperti itu. Oke, yang keempat adalah buah-buahan yang wajib dizakati. Ini kalau dalam penjelasan para ulama fuqaha cuma 2 buah-buahan yang wajib dizakati, yaitu kurma dan anggur. Selain itu enggak. Pisang. Cuma gini, saya dulu punya guru, beliau ini punya pesantren, kemudian punya sawah, tanah yang itu hasil kebun-kebun yang ditanam apapun bentuknya dizakati. Luar biasa banget. Sampai beliau ini punya 1 bukit isinya bambu, pohon bambu. Itu bambu pun pada saat dijual dizakati, Pak. Ini saking orang apa namanya, ijtihad, bukan ijtihad, ikhtiar, kehati-hatian, khawatir ada hak orang lain
Justru malah yang ada diambil-ambilin gitu, nggak khawatir memakan hak orang lain. Tapi ini ada salah satu guru saya, beliau sampai apapun yang berbuah dari kebunnya, sampai bambu pun dizakati. Ini orang hebat, benar-benar top banget gitu. Dibersihkan semua harga. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata beliau, apapun yang saya dapati dari Allah, bentuk apapun, maka harus saya bersihkan. Karena ada hakul lisa'il wal mahrum. Dalam harta yang kita usahakan, kita kerja sendiri, keringat sendiri, banting tulang, walaupun kadang-kadang tulang gak dibanting ya. Ada juga Pak orang salah paham, katanya kalau pengen dapat duit banyak harus banting tulang. Dia ambil tulang kambing dibanting-banting. Nah itu namanya pelawak berarti. Maksudnya banting tulang itu kita bekerja keras. Maka setiap pekerjaan kita yang kita lakukan, di antara penghasilan ada hakul lisa'il wal mahrum. Maka beliau setiap kali punya apapun zakatnya dikeluarkan. Ya bapak-bapak nggak apa-apa, karena nanti mungkin jatuhnya kalau sesuatu yang tidak wajib dizakati sedekah. Karena dalam bahasa Al-Quran zakat sedekah juga, gitu. Tapi sedekah tidak disebut zakat, karena nilainya kalau zakat itu ada nisabnya. Kalau sedekah, orang kaya punya uang ratusan miliar, sedekahnya 5.000 perak nggak salah, cuma pelit berarti. Itu orang miskin yang kedapatan rezekinya susahnya minta ampun, sedekahnya 100.000 gitu. Yang punya miliaran sedekahnya 5.000, yang nggak punya banyak uang sedekah 100.000, itu nggak salah karena sedekah. Dan masing-masing kembali kepada, tapi zakat itu walaupun dalam Al-Quran dikatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, tapi kan di belakangnya ada wa tuzakkihim. Kemudian bagi mustahik pun innamas shadaqatu lil fuqara. Kenapa ya dalam Quran itu yang zakat itu justru indikasinya ke sedekah? Karena sebetulnya sedekah itu Pak membersihkan harta dari kotoran-kotoran. Jadi kalau kita nggak mau zakat, jangan lupa bersedekah. Cuma kalau sedekah itu beda dengan infak. Kalau sedekah bisa dengan tenaga, bisa dengan ucapan, bahkan dengan senyuman. Tapi Bapak jangan salah naruh. Kalau kotak itu infak Pak, kotak amal itu infak. Nanti besok-besok kata Pak Ustadz, senyum sedekah. Giliran kotak amal lewat disenyumin. Senyumin aja katanya sedekah. Itu bukan sedekah Pak, infak namanya. Kalau infak itu dengan taqwa, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa anfiqu mimma razaqnakum. Infak itu berhubungannya dengan rezeki. Kalau senyum bukan rezeki Pak. Dia ketemu sama orang senyum, nah itu baru. Tapi kalau ketemu kotak amal senyum, pelit namanya. Oke, kita lanjut. Zakat buah-buahan, yang dimaksud dengan buah-buahan yang wajib dizakati hanya ada dua, yaitu kurma dan kedua anggur. Karena memang Pak, kurma dengan anggur ini adalah buah yang sebetulnya bisa menghasilkan minuman-minuman yang manfaatnya juga ada yang bermanfaat, ada juga yang madarat. Anggur Pak, tahu anggur apa? Buahnya maksudnya bukan anggur yang topi miring, bukan. Makanya dulu Pak orang-orang Arab itu, ya mungkin kalau generasi berikutnya sih nggak seperti generasi awal. Orang Arab itu paling jago bikin minuman dari anggur Pak, perasan-perasan anggur. Makanya dalam bahasa Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya wad Din disebut Al-Kiram. Al-Kiram itu sebenarnya bukan orang yang mulia, tapi dia pemeras anggur gitu. Makanya dalam Al-Quran kan dulu pernah dilarang ya, sesungguhnya tidak boleh kalian mendekati tempat sholat, wala taqrabus sholat wa antum sukara. Karena pada saat itu minum-minuman itu belum diharamkan, walaupun agak sedikit
kondisi, asbabun nuzul namanya. Makanya dalam menguraikan ayat tidak boleh yang mirip-mirip kayaknya dipakai dalil, nggak boleh gitu. Karena Al-Quran terdapat asbabun nuzul, sebab turun-turunnya. Ini berdasar kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan menurut Imam At-Tirmidzi ini hadisnya sahih, hadis hasan. Amar Rasulullah SAW ayyukhrasal inabu kama yukhrasul nakhlu fatukhadu zakatuhu zabiban kama tukhadu sadaqatul nakhli tamam. Cuma gini, wajibnya zakat anggur dan korma itu kalau sudah kering, dikeringkan. Karena kan ada namanya kurma yang masih muda, yang masih basah, itu belum wajib zakat. Kalau sudah kering atau sudah matang, maka itulah yang wajib dizakati, karena sudah menjadi an-nakhal menjadi tamar. Nakhal sama ya, seperti zakat az-zabib. Zabib itu diindikasikan bukan seperti anggur yang sudah kering. Kalau yang basah itu disebut nakhal, bukan nahal ya. Nakhal pakai kho, itu tulisannya hampir sama tuh. Nakhlun artinya anggur, kalau nakhlun artinya tawon. Makanya dalam surah Al-Quran surah 16 ada namanya an-nahal. An-nahal itu bukan pakai kho, tapi pakai ha. An-nahal. Kalau an-nahal artinya tawon, kalau an-nahal pakai kho artinya anggur. Tuh uniknya bahasa Arab begitu. Makanya harus hati-hati betul. Alhamdulillah dengan alhamdulillah juga beda. Ya, hati-hati banget. Ya. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, amar Rasulullah SAW ayyukhrasul inabu kama yukhrasul nakhlu fatukhadu zakatuhu zabiban kama tukhadu sadaqatul nakhli. Nakhal itu korma ya, bukan anggur. Kalau anggur mah inam, salah tadi. Nakhal adalah tawon, kalau nakhal adalah kurma, bukan anggur. Rasulullah SAW telah menyuruh supaya menaksir buah anggur itu berapa banyak buahnya, seperti menaksir buah kurma, dan beliau menyuruh juga supaya memungut zakat anggur sesudah kering. Nah tadi itu nakhal menjadi tamar, menjadi zabib. Kalau kurma sudah menjadi tamar, karena memang sesungguhnya sesuatu yang masih basah itu. Makanya dulu Pak, zakat padi pun orang-orang dulu itu nggak langsung dikeluarin zakatnya, maka dikeringkan dulu gitu. Ini dikeringkan dulu, walaupun ada yang membolehkan begitu dipanen langsung dikasih gitu, dizakatkan. Tapi yang bagus itu dikeringkan dulu, karena biasanya begitu. Kalau sudah kering, oh ini berkurang, nggak usah dizakatin gitu. 1 ton, 1 kuintal dikeluarkan. Jadi 10% musyrik, yang namanya zakat biji itu adalah 1/10, atau bahasanya 10%. Kalau 100 berarti 10 dikeluarkan, kalau 1000 berarti 100 dikeluarkan. Beda dengan zakatul amwal yang lain, itu 1/4/10 namanya. 1 dibagi 40 sama dengan 2,5%. Makanya zakatul amwal atau zakat tijarah maka jatuhnya 2,5%. 100.000 sama dengan 2.500 yang harus dikeluarkan. 1 juta sama dengan 25.000. Nah itu zakat tijarah yang nanti ke belakang dibahas. Kemudian wajib zakat buah-buahan pun syaratnya terdapat 4. Yang pertama Islam, pemiliknya maksudnya. Yang kedua merdeka, bukan hamba sahaya. Yang ketiga milik yang sempurna, maksudnya bukan sewaan ya, bukan sewaan, atau masih dalam proses kreditan misalnya. Kalau sekarang kan banyak tuh angsuran gitu ya, sesuatu yang berhubungan dengan
milik yang sempurna. Kemudian nisab atau sampai satu nisab itu dalam perjalanan zakat itu adalah al-haul, 1 tahun. Kemudian yang kelima, harta perniagaan. Nah ini juga termasuk di dalamnya perniagaan itu seperti emas dan perak. Maksudnya yang diperjualbelikan gitu Pak, bukan perhiasannya, bukan. Nah, karena dalam beberapa mazhab itu kalau perempuan pakai emas itu perhiasan itu nggak wajib dizakati. Yang wajib dizakati itu adalah bagi pedagang. Cuma kalau sekarang emas itu sudah dikuasai oleh orang-orang itulah orang kita mah jarang zakat emas ya. Yang ada jual emas. Kalau mau lebaran beli emas, habis lebaran jual emas karena duitnya udah habis. Gitu. Emas dan perak. Harta perniagaan wajib dizakati dengan syarat-syarat seperti yang telah disebutkan pada zakat emas dan perak seperti tadi, ada nisabnya. Nanti di belakang secara khusus kita bahas nisabnya zakat biji-bijian seperti apa, nisabnya binatang seperti apa, nanti di belakang satu persatu kita akan bahas. Fil birri shadaqatuha, fil basyi shadaqatuha, kain-kain yang disediakan untuk dijual wajib dikeluarkan zakat, termasuk jualan pakaian, jualan sembako, gitu. Pokoknya yang sifatnya menguntungkan. Perniagaan itu kan bisnis Pak namanya. Dulu itu kenapa emas dan perak? Karena memang tambang itu tidak seperti sekarang. Tambang saja dikuasai segelintir orang sekarang ya. Gitu. Kalau dulu itu Pak, tambang itu milik bagi orang yang punya tanah. Kalau sekarang tanah kita ada emasnya, maka diambil sama pemerintah. Ya, sebetulnya sih kalau pengelolaannya benar mah nggak salah, gitu. Tapi sekarang justru malah banyakkan yang megang swasta, tambang batu bara. Siapa yang menguasai? Nah, mereka yang berkuasa. Sebetulnya apa yang menjadi kekayaan negara itu yang boleh mengelola hanya negara. Islam bukan yang ngatur Pak. Makanya di zaman Rasulullah SAW, kenapa? Jangan di zaman Rasulullah, Umar bin Abdul Aziz lah, cucunya Sayyidina Umar yang pernah jadi gubernur di Mesir, dalam tempo kurun waktu 2 tahun sampai 3 tahun itu mustahil hilang 70%. Kalau di kita nambah 70%. Yang kaya makin kaya, yang bikin makin susah. Itu luar biasa. Kenapa? Karena sistem pengelolaan berarti tanam orang yang amanah, lalu semua dikembalikan kepada yang berhak. Mereka kan yang mengelola. Nah sekarang kan bukan mereka yang mengelola, yang dapat untung juga mereka. Ya Pak. Bahkan miris di negeri kita hari ini, anggota dewan buruhnya kerjanya cuma 5 tahun dapat pensiun, guru-guru, masya Allah luar biasa. Ya, yang kerjaannya negeri ini kalau nggak ada guru juga apa? Ya, mereka yang hanya beberapa tahun dijamin kehidupannya, bahkan tunjangan sama tendangannya banyak banget tuh. Ya, THR itu bukan tunjangan Pak, tendangan bagi mereka luar biasa. Dan ini saya ngomong realita Pak. Silakan saja dicek berapa gajinya mereka. Tapi guru, memang ada guru yang gajinya sampai 20 juta. Apa kalau ketemu Pak? Ada lagi sekarang paruh waktu. Luar biasa, aturannya yang sangat tidak adil bagi masyarakat. Padahal guru mencerdaskan bangsa, bukan beban negara, ya Pak. Jadi membahas guru jadi. Nanti gergetan juga Pak kita melihatnya. Mereka yang cuma janji-janji dapat uang miliaran, tapi sementara guru yang memberi pendidikan Pak, tanpa guru anak-anak kita menjadi apa? Dan kita kagak pernah ngajarin, ya Pak. Pernah ngajarin? Kagak pernah. Lagi zamannya online Pak. Banyak ibu-ibu yang stres, ya Pak. TUT, GAA, AS
kok, bilang tuku gas. Ya Pak. Terus 51 dikurangi 13, 1 dikurangi 3 bisa nggak bisa katanya. Terus gimana? Minjem dari 5. Anaknya malah jawab, kalau 5 nggak mau minjemin gimana? Pak, Bapak, kenapa anak selalu melawan? Jawab sama orang tua. Dalam dunia pendidikan itu anak lebih takut sama guru daripada orang tua. Pengalaman saya dulu ketika di pesantren dikasih amanah ngajar di madrasah diniyah. Itu kita kalau ngajar bocah-bocah, kalau yang masih anak rumitnya luar biasa. Kalau kita ngajar sudah SMP, SMA, kalau kuliah, nah itu udah ngerti, udah paham. Maksudnya tentang pemahamannya. Coba ngajar TK. Satu di sini kita benerin, sono berantem, yang sono berantem kita diemin, yang sini nangis. Pak, harga jasa guru itu luar biasa. Apalagi guru-guru ngaji yang nunjukin kita alif-alifan. Kan kebanyakan sekarang orang lebih hormat sama ustadz yang masuk TV. Ya Pak, saya nggak pernah masuk TV, nggak muat. Gedean. Realitanya memang begitu Pak. Kita tahu masalah hukum itu dari mana. Kita lebih hormat. Ini mah hebat. Maaf kalau panggil ustaz yang tenar puluhan juta. Guru ngaji mana pernah. Setahun sekali itu juga cuma zakat fitrah doang. Kalau di kampung pula, ya Pak. Di kampung kita zakat itu sama guru ngaji. Salah nggak? Nggak salah. Fisabilillah. Silahkan saja. Kalau di Jakarta ya paling dikumpulin di masjid karena masih banyak orang yang lebih membutuhkan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan nyinggung ya, ngingetin doang Pak. Jadi nanti tahun 2029 kalau pilih pemimpin jangan cuma janji doang. Lihatlah kejujurannya, jangan lihat duitnya. Kita kadang-kadang kalah sama duit sih gitu, ya Pak. Ini yang benar kagak ada duitnya, yang datang kagak benar tapi ada duitnya. Yang dipilih yang mana? Yang ngasih duit katanya. Sing penting anak duit terbaik. Nah ini bahaya ini Pak. Akhirnya pada saat mereka jadi pun mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Yang salah siapa? Nah kita juga yang salah. Yang milih juga. Kalau kagak dipilih ya nggak jadi. Kalau menjadi dapat curang barangkali itu kalau curang kan dosanya dia. Kalau kita ikut membantu memilih, kita juga termasuk orang yang ikut andil dalam dosanya. Taruhlah 2024 kemarin pilpres dicurangin misalkan, ya misalkan yang bertanggung jawab deh kan yang curang. Kalau kita memilih orang salah, maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Saya cuma ngingetin doang Pak. Terserah nanti 2029 memilih dia lagi juga terserah. Dia yang mana nih maksudnya? Gitu. Oke, selanjutnya apa lagi? Harta perniagaan ini termasuk seperti emas dan perak lah. Pokoknya 1 tahun. Jadi yang namanya zakat itu per tahun kenanya. Makanya tadi di awal Imam Lais tidak pernah wajib zakat karena hartanya setiap bulan dikeluarkan. Nah ini juga dulu ada di antara guru kita yang mengajarkan kepada karyawan. Jadi karyawan ini yang dapat dari hasil usaha itu nggak usah nunggu setahun, maka tiap bulan karena gajinya bulanan tuh kumpulkan. Biasanya kalau dikumpulin agak sayang ngeluarinnya Pak. Gajinya sebulan 5 juta misalkan. UMR berapa sekarang? 57, ya taruhlah begitu lah, 5.700.000. Maka kalau dikalkulasikan dengan zakat perniagaan, kan maksudnya nanti zakat tijarah, karena kita jual jasa. Maka orang-orang yang cerdas, dia nggak nunggu setahun, udahlah kita keluarin aja, walaupun sebetulnya belum haul, belum nisab. Kenapa? Karena biasanya kalau dikumpulin 5.700.000 kali 12 berapa? Ya kurang lebih 60 jutaan ya. Begitu jadi 60 juta
gue nih yang dicakatin, akhirnya berat terjadi. berat juga. Padahal dari 10 juta cuma berapa? 250.000. Iya. Tapi ketika orang lihat jumlahnya banyak, sayang banget nih kayaknya. Lumayan kalau dikumpulin, atau kalau nggak dikurangin juga jumlahnya. Sebelum masuk 1 tahun dibelanjain. Begitu 1 tahun nggak bisa, curang namanya kalau begitu. Jadi apa-apa yang dilakukan dengan zakat itu adalah hal ibadah yang membersihkan harta kita semuanya yang kita lakukan, mulai dari modal sampai keuntungan dihitung. Samurah, karena Rasulullah SAW, satu lagi dari Samurah, Rasulullah SAW pernah memerintah ya'muruna an nukhrijas sholata min alladhi nu'idu bil bayt. Nah, ini yang disebutkan tadi di awal adalah zakat yang hubungannya dengan bisnis. Apapun yang dijual, maka Nabi menganjurkan untuk dikeluarkan zakatnya. Apalagi kayak sembako, ya, kebutuhan bahan pokok, berarti termasuk menyebutin lagi kan, kayak beras kan. Sembako biasanya beras pasti ada. Orang jualan sembako itu 9 bahan pokok, ya, minyak, apa lagi, telur, beras, ya pokoknya pokok-pokok itu lah. Cuma di kita doang sih sebetulnya ada sembako, padahal yang dibagi cuma beras doang, ya Pak. Dapat dari mana? Dapat sembako, yang ditenteng beras doang, bukan 9 Bang. Berarti sembako ya, satu bahan pokok, berarti bukan sembako. Kalau sembako 9, kalau satu sembako berarti satu bahan pokok. Yang tadi dapati kan begitu. Nah, Rasulullah SAW inilah yang menjadi dalil bahwa setiap apa yang menghasilkan untung itu wajib dizakati. Nih bahasanya gini, ya'muruna an nukhrijas sholata min alladhi nuqitu lil bayt. Untuk barang yang dijual, maka itu dizakatinya, karena namanya zakat perniagaan. Bisa termasuk di dalamnya zakatut tijarah, namanya zakat jual beli, ya, termasuk orang-orang yang berjualan gitu. Nah terus gimana Islamnya 1 tahun? Kalau tidak berkurang dari modal, ada lebih, maka itu diwajib dizakati. Kecuali 1 tahun rugi, ya belum nisab dong, belum nisab. Karena gini, kalau dalam hitung-hitungan, kalau kita jualan mulai bulan Januari ketemu Januari 1 tahun, maka dihitung. Kalau ada untung, maka masuk nisabnya, karena sudah 1 berapapun maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena zakat perniagaan itu nggak ada. Kalau zakat kambing, zakat unta itu nanti ada jumlahnya. Seperti unta 5 sampai 9 itu dikeluarkan 1 ukuran domba umur 1 tahun, kambing umur 2 tahun, gitu. Jadi 5 sampai 9 onta ini bukan onta yang dikeluarkan, tapi zakatnya adalah pakai anak zakat kambing, zakat unta 5 sampai 9 itu 1 ekor kambing yang sudah usia 2 tahun atau domba umur 1 tahun lebih. Kok bisa kurang? Karena domba itu lebih cepat perkembangannya dibandingkan dengan kambing, dan dagingnya pun sebetulnya lebih nyaman domba daripada kambing, gitu. Kalau kita kan makan sate kambing, di Arab pun bukan kambing Pak, domba. Makanya orang-orang Arab nggak ada yang kena penyakit kolesterol. Kalau kita, ya, saya dulu punya teman Pak, mukim di Makkah sampai 12 tahun. Saya nanya, Ustaz, antum di sana makannya kambing? Bukan Ustaz, domba. Makanya orang-orang sana yang ada yang kolesterol di kita malah takut sama kambing, sama domba. Yang kita senengin sapi, padahal sapi itu kolesterolnya lebih tinggi daripada kambing. Iya. Jadi ngomongin sate kambing jadi.
Ya biar belajar aja, paling nggak sedikit-sedikit walaupun sebenarnya kalau kita kadang-kadang ini kambing nih, takut sakit kepala, darah tinggi, ternyata lemaknya lebih banyak sapi daripada berubah besok-besok makannya sate kambing. Gitu. Kebanyakan kita kan pokoknya ini mau kambing itu bahaya, padahal ternyata ya, kadar-kadarnya lebih banyak kan di hewan yang lain daripada kambing. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga, tahu kan? Jadi kalau yang namanya jualan, kita mulai buka usaha Januari tanggal 1 misalkan, maka ketemu 1 tahun Januari tanggal 1 sudah nisab. Kalau tempat jualan masih bertahan, ada untungnya. Rugi yang ada nggak balik, nggak wajib zakat namanya. Bukan untung berarti, namanya buntu. Kalau itu bukan untung. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah Jumat Selasa depan kita membahas tentang nisab zakat satu persatu. Nisabnya unta berapa? Tadi sudah disebutkan dari awal 5 sampai 9 gitu. Kemudian nanti ada wajib nisabnya sapi sama kerbau, beda tuh. Unta, kerbau, sapi beda, tidak sama itu. Walaupun di dalam pelaksanaan kurban statusnya sama, pakai unta 1 untuk 7 orang, sapi juga 1 untuk 7 orang, kerbau juga, banteng nggak termasuk, banteng soalnya dia meliar gitu ya, yang suka nyeruduk tuh Pak, yang warnanya merah, itu mah yang banteng itu ya, yang suka nyeruduk pas pemilu itu mah. Nisab zakat sapi dan kerbau, kemudian nanti nisab zakat kambing juga beda tuh, sama-sama al-an'am tapi beda-beda nisabnya. Kalau unta 5 sampai 9, kemudian kalau kerbau itu 30 sampai 39, kemudian kalau kambing itu 40 sampai 120. Kita punya kambing 40, keluarin 1 sampai 120 tetap 1. Jadi tidak, makanya orang-orang dulu mendekati jumlah 40 mereka tetap keluarkan, karena awal nisabnya dari 40. Seperti unta 5 sampai 9, 1 aja, itu pun yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing yang usianya sudah 2 tahun. Kemudian jantan itu ompong. Coba tanya sama tukang petani hewan, pasti tuh kambing sama pokoknya namanya hewan yang boleh dipotong untuk ibadah itu ompong giginya. Kalau domba 1 tahun lebih, kalau kambing 2 tahunan. Makanya dalam persyaratan berkurban pun sama, harus nanya terus sama tukang jualan, Pak udah ompong belum? Paling kata orang jualan itu mah macam-macam aja, kalau beli aja. Itu hak kita sebetulnya, karena kita kan bukan pemelihara binatang Pak. Kalau di Jakarta kan mau kurban beli kan, bukan ngimam sendiri kan. Maka hak kita bertanya, Pak udah ompong belum? Kamu nanya ompong gimana ceritanya? Memang kalau belum ompong, belum nisab Pak, belum sah buat kurban belum. Ada kambing baru usia 1 tahun belum masuk tuh, karena dia ompongnya itu kalau kambing memasuki 2 tahun. Kalau domba 1 tahun lebih, 1 tahun 6 bulan, karena proses kambing dengan domba itu beda. Kalau kambing agak lama, kalau domba lebih cepat. Cuma memang dia kekuatannya lebih lemah. Kalau kambing kehujanan biasa Pak, tapi kalau domba musim hujan gak bakalan ketemu, dia minggir karena kulitnya tebal tapi menyerah gitu. Kalau kambing lewat kayak kulit kita gitu ya, licin. Jadi ngebahas kambing sama domba ya, tapi ya memang begitu kan. Jadi kayak orang jualan kita ketemunya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya insyaallah nanti pekan depan kita memasuki tentang nisabnya atau sampai di mana yang kita sudah jelaskan dari awal itu
yang 5 itu mulai wajib zakati, itu disebut nisab. Sebelum ditutup ada pertanyaan, dipersilakan. Ada yang bertanya, Pak? Kalau nggak ada berarti udah ngerti semua. Alhamdulillah. Aku bingung juga apa yang ditanyain. Ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah di tengah hari ini ujian yang melanda kita semua. Bukan kita doang, Pak. Semua saudara-saudara kita, khususnya di DKI kemarin diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sempat ngobrol sama Ustaz. Kita baru kebanjiran begini aja luar biasa, Pak. Saudara kita di Aceh, ya kita Panuli, di Padang, itu luar biasa. Kita baru terendam aja luar biasa, ya. Luar biasa, musibah ngenes banget gitu. Ada yang TV-nya nggak keambil, bahkan kemarin masjid saya amplifiernya kerendam. Itu luar biasa. Memang ini di luar dugaan. Kalau Allah mau, kita nggak bisa nebak. Hebat. Jadi bersyukurlah bagi kita yang selamat dari musibah. Tapi jangan lupa bagi orang yang kena musibah bersabar. Kita yang nggak kena musibah bantu mereka, ringankan paling tidak beban pikirannya. Kalau nggak bisa ngasih duit, nasihatin. Ini mah ngasih duit kagak, nasihatin kagak, ngomongnya yang enggak. Lu sih kagak pernah ibadah, disiplak sama Allah. Tak begitu, Pak. Karena musibah di dunia, orang beribadah ataupun enggak, kalau musibah mah datang nggak pernah juga. Masjid aja kebanjiran, kan masjid tempat sholat, gitu. Oh berarti yang punya masjidnya, kan yang punya masjid mah Allah, Pak. Jadi tidak ada hubungannya dengan kalau di dunia ini orang baik, orang buruk, kalau turun musibah ya kena juga. Karena dunia adalah tempat di mana bercampur baurnya kebaikan dan keburukan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang kena musibah, baik yang meninggal, yang kekurangan hartanya, kita doakan semoga bersabar dan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah, mari kita sama-sama berbuat kebaikan, karena perbuatan baik itu dan buruk sekalipun bukan punya orang lain, punya kita, dan semuanya kembali kepada kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma iftah abwaaba qulubina wa yassir lana ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa fahman sadiqan rizqan halalan tayyiban wasi'an wa dhanban maghfuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, billahi ridha wa billahi wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu صل وسلم وبارك